Cek, cek, cek. Bisa didengar Bapak Ibu? Ya, bisa Pak, bisa. Ya, mohon maaf sekali Bu, tadi ada kredit sedikit. Mudah-mudahan bisa lancar. Baik, langsung saja Bapak Ibu, saya akan men-share tentang tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan ketentuan tugas akhir dan penilaian Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia KKSI yang berjalan sudah 8 kali pertemuan, dan hari ini kita akan membahas tentang apa yang menjadi ketentuan tugas akhir untuk para peserta atau tim yang mana nanti informasi ini mohon nanti disampaikan, diestafetkan kepada siswa-siswi Bapak Ibu. Yang pertama, tema kita animasi ya Bapak Ibu ya. Topiknya animasi untuk produk kreatif dan UMKM. Kemudian tujuannya adalah proyek akhir pembuatan animasi untuk produk kreatif dan UMKM ini untuk mendorong para peserta atau SMK, siswa terutama berkreasi dan berinovasi mengembangkan animasi untuk produk kreatif dan UMKM yang mampu berjalan baik untuk memenuhi tujuan yang dicapai dengan memperlihatkan sisi pendidikan, hiburan, dampak, dan manfaat. Kemudian ketentuan tugas proyek akhir, yang pertama ada ketentuan umum. Peserta adalah siswa SMK yang mengikuti KKSI Animasi 2021 dan terdaftar oleh panitia. Kemudian yang kedua, peserta berkelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang, dibimbing oleh seorang guru pembimbing. Yang ketiga, bidang pembuatan animasi untuk produk kreatif dan UMKM, bila mengambil dari produk sekolah, boleh mengambil dari produk sekolah, boleh mengambil dari lingkungan siswa, boleh mengambil dari lingkungan sekolah, masyarakat sekitar, ataupun bahkan produk siswa itu sendiri. Kalau memang siswa sudah punya produk, ya boleh produk itu sendiri. Setiap tim hanya boleh mengirimkan 1 karya untuk produk kreatif dan animasi dan UMKM. Proyek akhir yang dilombakan belum pernah diikut sertakan dalam kompetisi atau lomba animasi game ataupun yang lainnya yang memang sudah pernah diikutkan, mohon tidak dilombakan di sini. Jadi ini murni ciptaan siswa yang terupdate begitu. Animasi untuk produk kreatif dan UMKM tidak menampilkan pornografi, tidak menyinggung sara, suku, agama, ras, antar golongan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke ketentuan khusus. Yang pertama, peserta harus membuat konsep proposal pembuatan proyek animasi untuk produk kreatif dan UMKM, bentuknya nanti PDF. Atau ini sebenarnya gini, ketentuan yang pertama ini sebenarnya kalau ini bukan proposal sih, hanya dokumen praproduksi gitu. Dokumen praproduksi, nanti ada penjelasannya dengan Pak Adi. Yang kedua, peserta harus mengupload video hasil produk kreatif dan UMKM-nya yang sudah dikembangkan di channel YouTube masing-masing. Bukan channel sekolah ya Bapak Ibu ya, bukan channel YouTube sekolah, tetapi nanti tim itu membuat channel YouTube sendiri, yang mana nanti menguploadnya lewat link YouTube itu, link YouTube tim. Nama file mencakup berikut: bidang KKSI Animasi, nama animasi untuk produk kreatif, dan nama tim dan nama sekolah. Ya, ini contohnya juga sudah ada, tapi di sini nanti mohon dilengkapi dengan nama timnya, karena untuk pembuatan sertifikat itu kita nanti rekapitulasinya dari pengumpulan tugas gitu. Jadi ketika nanti ngumpul tugas juga
harus mencantumkan nama-nama siswanya dan nama-nama guru serta nama sekolah. Durasi video hasil proyek maksimal 1 menit, berarti kurang dari 1 menit, ya. Nggak boleh lebih dari 1 menit. File project setiap tim bentuk PDF diunggah di Google Drive. Saya ulangi, file project setiap tim yang tadi ada pra-produksi dan nanti juga ada proses bisnis, ya, ada proses bisnis juga, itu bentuknya dokumen. Itu nanti dibuat lewat PDF, kemudian diunggah ke Google Drive. Diunggah ke Google Drive, from share link drive-nya akan diberikan oleh panitia nanti. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Ini juga penting. Batas akhir pengumpulan proyek adalah tanggal 1 November pukul 24.00. Ya, Bapak Ibu, batas akhir pengumpulan proyek setiap tim itu tanggal 1 November 2021 pukul 24.00. Ya, jadi jam 12 malam terakhir. Kalau lebih dari waktu ini, mohon maaf sekali Bapak Ibu, bukan kami tidak mau menerima, hanya memang kami sudah ditarget dari pusat bahwasanya kalau lebih dari tanggal ini atau lebih dari waktu yang sudah kami tentukan, kami tidak bisa menerima. Artinya nanti link kami, ya, wadah link kami ini nanti akan ditutup tanggal 1 November 2021 pukul 24.00. Gitu. Yang di Indonesia Timur mohon nanti juga bisa menyesuaikan, karena ini waktu Indonesia Barat. Jika pengiriman tugas akhir melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, maka tidak diberikan toleransi. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, karena memang ini tuntutan dari pihak pusat. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ya. Kemudian ketentuan teknis pembuatan animasi untuk produk kreatif dan UMKM diutamakan menggunakan Adobe Animate, After Effects, atau Tonebone. Tetapi Bapak Ibu, jika menghendaki menggunakan aplikasi lain, dipersilahkan. Artinya sebenarnya ketentuan teknis ini setiap tim KKSI boleh menggunakan aplikasi apapun, ya, bukan hanya yang saya sebutkan ini, karena di sini juga sudah ada penjelasannya bahwa jika menghendaki menggunakan aplikasi yang lain, kami persilahkan. Kemudian yang berikutnya ada penghargaan Bapak Ibu. Dewan juri memilih animasi untuk produk kreatif dan UMKM itu juaranya juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, dan akan dipromosikan pada sayembara nasional oleh Dirjen Vokasi nanti Bapak Ibu. Kalau nanti kita sudah menentukan juaranya, maka kita akan setorkan ke Dirjen Vokasi. Nah, itu nanti sudah menjadi ranahnya Dirjen Vokasi. Mungkin nanti akan ya seperti ini dipromosikan pada sayembara nasional. Kemudian yang E, kriteria penilaian tugas akhir Bapak Ibu. Penilaian berdasarkan total tertinggi dari setiap animasi untuk produk kreatif dan UMKM. Kriteria penilaiannya yang pertama, 1 dokumen praproduksi. Ini penilaiannya 20%. Yang tadi awal saya jelaskan bahwasanya dokumen praproduksi itu isinya adalah cover, ya. Cover ini mencakup nama sekolah, nama tim, ya, kemudian nama guru pendamping dan asal sekolahnya. Formatnya nanti kami akan berikan Bapak Ibu untuk covernya. Ini bentuknya PDF nanti ya Bapak Ibu ya. Yang dokumen praproduksi ini bentuknya PDF. Kemudian ada daftar isi, ada daftar gambar. Yang D ini langkah-langkah pembuatan produk iklan video animasi yang berkaitan dengan UMKM ataupun produk kreatif. Ini langkah-langkah pembuatan produk iklan ini harus ada fotonya juga. Jadi foto dijelaskan langkah-langkahnya. Kemudian yang E, ini ada link YouTube hasil produk iklan video animasi. Ketika nanti videonya sudah jadi, maka tadi ada ketentuan bahwasanya harus di-upload di YouTube. Nah, ketika di-upload di YouTube, maka linknya dicantumkan dalam dokumen praproduksi yang E ini. Link YouTube hasil produk iklan video animasi. Ini yang harus dicantumkan di sini. Kemudian yang F adalah penutup. Ya, penutup yang monggo lah silakan Bapak Ibu memberikan bimbingan dengan anak
kami tidak menentukan bagaimana penutupnya harus, ya monggo silahkan dikreasikan sendiri. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi bahwasanya yang harus pertama dikumpul oleh siswa adalah dokumen praproduksi yang penilaiannya adalah 20%. Mencakup aspek ada cover, yang cover isinya tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ada guru pendamping, nama sekolah, nama produk KKSI-nya, kemudian nama tim, kemudian ada daftar isi, ada daftar gambar. Daftar gambar ini mungkin memuat yang ada di dalam langkah-langkah ini. Biasanya kan dalam langkah-langkah harus ada, misalkan harus menyiapkan apa gitu. Nah, persiapannya itu difoto gitu. Langkah-langkah pembuatan produk animasi, iklan video animasi. Kemudian ini link YouTube, ya, link YouTube hasil produk iklan video animasi. Ini linknya saja yang dicantumkan dalam dokumen ini, hanya linknya ya, hanya linknya saja. Kemudian F ini penutup, ya. Monggo silahkan Bapak Ibu dikreasikan tersendiri. Setiap tim, masing-masing tim untuk membuat penutupnya, monggo silahkan dikreasikan sendiri. Baik Bapak Ibu, itu untuk pengumpulan siswa yang pertama, nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, dan nanti akan kita simpulkan apa saja yang harus siswa setorkan ke panitia. Gitu. Kemudian untuk yang kedua dan yang ketiga, ini kita ada 3 kriteria penilaian. Yang kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh Pak Adi Dermawan. Disilahkan Pak. Oke, terima kasih Bapak Masud Abdillah. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu para guru pendamping tim peserta KKSI sekalian. Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Salam hormat dari saya. Mungkin saya izin share screen dulu Pak Masud, bisa di close. Ya, silakan Pak. Di close. Bapak Ibu boleh sambil ngopi, boleh sambil makan, boleh sambil ngemil, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Karena ini sifatnya diskusi santai saja. Dan Bapak Ibu nanti apa yang kami jelaskan, yang kami share screen ini akan kami upload atau akan kami share di grup nanti, ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kami jelaskan hari ini nanti akan kami share di grup setelah kegiatan ini selesai. Dan kegiatan ini juga nanti akan direcord dan dimasukkan ke YouTube. Siapa tahu nanti teman-teman yang lain membutuhkan gitu, yang tidak ikut hari ini. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah terlihat share screen saya Pak ya? Oke, saya mulai pembahasannya. Jadi langsung saja Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penilaian, kriteria penilaian di video hasil pembuatan animasi ini nilainya 70%. Lalu yang ketiga itu ada di dokumen proses bisnis, presentasinya hanya 10%. Jadi sebelum saya sampaikan, sebenarnya ini pemaparan Bapak Ibu untuk isi dari apa yang akan menjadi kriteria penilaian atau komponen-komponen penilaian ini sudah kita lakukan meeting dengan para juri sebelumnya. Juri kita itu ada yang dari SMK Rus itu Pak Roy, lalu ada dari UPI Bandung juga Pak Irfan,
ini semua sudah dikoordinasikan dengan para juri sehingganya bisa dijamin isi atau komponen dari aspek penilaian ini sudah sangat sesuai. Jadi yang saya sampaikan ini bentuknya sekali lagi saya tegaskan sebelum saya sampaikan adalah pemaparan Bapak Ibu. Jadi nanti diskusi kita adalah arahnya ke pertanyaan, bukan untuk merubah dari komponen-komponen yang akan saya paparkan ini. Mungkin untuk bisa dipahami sebelumnya pada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, video hasil pembuatan animasi 70% mencakup aspek sebagai berikut. Yang pertama itu ada aspek konsep atau praproduksi. Originalitas bobotnya 15%. Nah, ini maksudnya adalah menampilkan ide baru dan tidak mengandung unsur plagiasi. Artinya di video animasi, produk animasi yang nanti akan dibuat atau dikumpulkan ke panitia untuk dilombakan itu wajib untuk tidak mengandung unsur plagiasi. Artinya menggunakan properti-properti yang memang no copyright atau tidak memiliki hak cipta. Lalu dibolehkan atau tidak menggunakan properti yang diambil dari internet. Boleh, yang terpenting tidak mengandung hak cipta atau bersifatnya adalah free atau no copyright. Itu ketika akan menggunakan properti dari internet atau mengambil karya orang lain tapi yang tidak mengandung unsur hak cipta. Lalu ada story bobot 25%, unsur penceritaan dalam penyampaian pesan. Nah, ini artinya bermain di dalam aspek perspektifnya. Jadi aspek perspektif ini bobotnya itu 25% dari 70% di kriteria penilaian video hasil pembuatan animasi. Nanti setelah saya jelaskan ini saya tampilkan pola penilaiannya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya aspek visual, desain karakter. Nah, bobot 15%. Penggunaan elemen-elemen dasar visual, warna, bentuk, material, teknik penggambaran yang mendukung untuk menghidupkan karakter. Nah, ini sekali lagi saya tegaskan ini wajib tidak menggunakan karya orang lain yang memiliki hak cipta atau yang tidak bersifat free. Kalau bersifat free sangat diperbolehkan ketika kita menggunakan file-file yang ada di internet. Tapi tentu sangat jelas ketika karakter yang nanti akan ditampilkan, desain-desain yang akan dimunculkan itu kok hasil karya sendiri, tidak mengambil dari internet misalkan, itu pasti punya poin penilaian yang lebih di mata para juri kami. Lalu environment design, penggunaan elemen-elemen dasar visual seperti warna, bentuk, material, teknik penggambaran yang mendukung dan menghidupkan environment. Jadi ketika sudah karakternya dapat, berarti latarnya juga diperhatikan. Ini penilaian yang ada di aspek visual. Lalu teknik produksi dan pasca produksi, memenuhi 12 prinsip animasi, bobot 15%, penerapan 12 prinsip animasi. Nah, ini nanti akan dijadikan pertimbangan yang cukup besar untuk penilaian di produk video animasinya. Lalu ada unsur teknis, bobotnya 15% dari 70% tadi, sinematografi, audio dan musik editing, VFX, continuity, transition. Nah, ini juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu para guru pendamping sudah sangat mengetahui ya ketika unsur-unsur ini diterapkan di beberapa komponen penilaian yang ada di sini, tentunya itu akan menambah hasil nilai atau menambah value dari hasil produk karya animasi yang nanti akan dilombakan. Lalu yang terakhir adalah dokumen proses bisnis. Ini adalah satu poin penilaian yang dituliskannya 10%, tapi kemarin pada saat kita diskusi dengan juri, justru ini yang nanti benar-benar juri itu harapkan hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada pengalaman dari juri kita yaitu Pak Roy dari SMK RUS, itu ketika beliau ke Disney dan ke Nickelodeon, itu justru dari pihak industri yang sekelas Disney dan Nickelodeon itu malah yang paling pertama ditanyakan itu adalah bagaimana, apa produkmu itu seperti apa, bahasanya seperti itu Bu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi Pak dari juri kita tuh sangat mengharapkan
adanya dokumen proses bisnis yang isinya adalah minimal poster. Nah, minimal poster dari bagaimana si pembuat animasi ini menawarkan produk animasinya. Sebenarnya kalau kita lombanya nggak online itu justru dari juri pinginnya adalah presentasi sebenarnya. Cuman karena kita online terbatas, akhirnya diputuskan pada saat kemarin itu menggunakan minimal poster, dan yang cukup dapat perhatian lebih itu justru nanti adalah yang berbentuk video. Jadi videonya itu mempromosikan produk animasi, mempresentasikan secara online. Nah, itu yang justru nanti akan lebih dilirik oleh juri sebenarnya. Dan ketika yang dilampirkan hanya gambar poster, mungkin ketika jurinya melihat poster ya mungkin hanya sekilas, tapi ketika berupa video itu yang kemarin disampaikan oleh juri, disampaikan seperti itu. Dan kenapa kami dari panitia juga mengiyakan ada 2 jenis di dalam dokumen proses bisnis, karena kami memahami bahwasannya tidak setiap sekolah juga memiliki peralatan mungkin yang cukup segala macam, atau waktu juga. Kita kan rata-rata di kondisi saat ini sedang PTM terbatas ya Bapak Ibu, jadi kegiatan mungkin kita sedang banyak sekali kegiatan yang saling bertabrakan. Artinya ini tinggal terserah dari Bapak Ibu guru pendamping masing-masing, silahkan bersiasat. Poin-poinnya sudah kami jelaskan, ada penilaian paling besar 70% jika Bapak Ibu bisa melihat peluangnya di mana. Oh, semisal mungkin ketika saya fokus di hasil pembuatan animasi, saya tidak terlalu memikirkan ini, saya buatnya poster saja. Nah, tapi ketika sudah fokus di animasi, waktunya sedikit, terus mau bikin videonya belum sempat, kan akhirnya bingung, nanti malah tidak jadi mengumpulkan dokumen proses bisnis. Jadi kita antisipasi seperti itu, gambaran situasinya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kami harapkan, atau juri itu berharap, nanti dokumen proses bisnis adalah video presentasi dari para peserta yang mempresentasikan produk animasinya tersebut. Nah, jadi itu untuk dokumen proses bisnis. Lalu saya lanjutkan ke teknik penghitungan penilaian. Jadi nilai perolehan, setiap kriteria penilaian memiliki poin range 0 sampai 100. Hasil akhir nilai adalah penjumlahan nilai perolehan setiap kriteria penilaian. Lalu sanksinya, apabila diketahui telah terjadi pelanggaran baik dari proses pembuatan dan hasil akhir animasi untuk produk kreatif dan UMKM, maka Dewan Juri dan Panitia akan mendiskualifikasi keikutsertaan peserta dalam proyek akhir. Dan selanjutnya penghargaan yang telah diberikan akan dibatalkan. Nah, ini perlu kami jelaskan juga. Jadi kita mendiskualifikasinya ketika terjadi pelanggaran adalah keikutsertaan dalam proyek akhirnya, bukan keikutsertaan dalam proses pelatihannya. Jadi tetap dapat sertifikat pelatihan, tapi untuk keikutsertaan dalam proses proyek akhir itu yang kami diskualifikasi. Ini untuk poin sanksi. Jadi itu Bapak Ibu terkait penilaian. Mungkin sedikit saya tampilkan simulasi penilaian yang nantinya akan Nah, jadi nanti akan saya tampilkan di sini ada skema penilaian yang akan dijadikan bahan untuk menilai bagi para juri. Jadi presentase tadi sudah kami buatkan aplikasi. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan nilainya berapa dari juri, ini benar-benar hak juri Bapak Ibu. Nilainya berapa ini benar-benar hak juri. Kami dari panitia sama sekali tidak melakukan intervensi dalam proses penilaian. Jadi hal ini perlu kami sampaikan supaya tidak terjadi kebingungan bagaimana menilainya dengan poin-poin presentase yang sudah kami jelaskan tadi. Dan file ini nanti akan kami share ke Bapak Ibu sekalian untuk bisa dipelajari, sehingga nanti akan ketemu bagaimana siasatnya untuk meroleh nilai yang terbaik. Lalu contoh-contoh dari dokumen nanti juga akan kita kirimkan, dan mungkin saya rasa untuk penjelasannya sampai di sini.
dan kita masuk ke sesi pertanyaan Bapak Ibu. Sekali lagi sebelum masuk sesi pertanyaan terkait dengan poin penilaian ini sudah kami diskusikan dengan para dewan juri. Sifatnya kita hari ini adalah pemaparan dan bukan untuk mengganti poin-poin. Kalaupun ada pertanyaan, mohon terkait permintaan penjelasan mengenai poin-poin yang kami sampaikan. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Masud Abdillah. Silakan. Ya, Terima baik. kasih. Baik, terima kasih Pak Adi Dermawan sudah menjelaskan secara detail terkait dengan ketentuan tugas dan penilaiannya. Mohon Bapak Ibu tidak mencoret-coret layar ya Bapak Ibu ya, karena kita masih ada pembahasan yang lain. Baik Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit. Pak, share screen-nya di sini. Saya share screen lagi untuk tugas, saya tambahkan sedikit. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan yang kita ambil adalah siswa atau tim nanti yang dikumpul itu hanya 2 dokumen, ya. Dokumen yang pertama adalah ini, dokumen praproduksi. Ya, dokumen praproduksi. Kalau video ini, kriteria video ini sudah tercantum dalam dokumen praproduksi. Nih, link YouTube. Jadi nanti setiap tim mencantumkan link YouTube di dokumen praproduksi. Yang kedua, Bapak Ibu dan tim mengirimkan dokumen proses produksi. Jadi yang dikirimkan hanya 2 dokumen. Yang pertama dokumen praproduksi, yang kedua dokumen proses bisnis. Untuk proses bisnis tadi sudah dijelaskan secara detail dengan Pak Adi, bahwasanya boleh poster, boleh gambar, boleh video, atau video yang dimasukkan dalam link YouTube, gitu ya Bapak Ibu ya. Video dalam link YouTube. Nah, ini linknya nanti kalau memang proses bisnisnya menggunakan video link YouTube, maka linknya dicantumkan dalam dokumen proses bisnis. Begitu. Saya ulangi, kalau memang nanti proses bisnisnya menggunakan video yang dimasukkan dalam channel YouTube, maka silakan link YouTube-nya dicantumkan dalam dokumen proses bisnis. Kemudian kalau yang video hasil pembuatannya dicantumkan dalam dokumen praproduksi. Gitu. Ini saya coba di sini ada outline Bapak Ibu. Ini outline, contoh outline dokumen praproduksi. Ada cover. Ini. Kemudian langkah-langkah pembuatannya, bab 2-nya link YouTube yang hasil produksi iklan animasi. Kemudian yang ketiga penutup. Ini adalah contoh outline. Baik, itu saja Bapak Ibu yang kami bisa ketengahkan. Untuk kemudian kita akan membuka sesi pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kami jelaskan, tetapi memang tidak bisa merubah apa yang sudah menjadi ketentuan. Baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya buka untuk 3 orang penanya dulu. Saya lihat dari monitor itu ada SMK Negeri 1 Ciamas, Pak Ajit ya Pak ya. Monggo Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ajit dari SMK 1 Ciamas. Mau bertanya sedikit. Yang pertama tadi maksud dari video yang dokumen proses bisnis itu, maksudnya video seperti apa? Video kita lagi membuat iklan animasinya atau video gimana gitu? Nah, terus yang kedua setelah diupload di YouTube, apakah cukup hanya diupload dan dikirim linknya, atau nanti ada kriteria lagi, misalkan harus di like, di subscribe, di review atau di komen, itu mempengaruhi ke penilaian atau kurang lebih mungkin itu aja sih pertanyaan. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ajit ya. Mungkin
mohon izin langsung saya jawab Pak Masud ya. Monggo silakan. Pertanyaan yang pertama tadi terkait dokumen proses bisnis, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ajit. Jadi poin-poin ini adalah hasil dari koordinasi kita dengan para juri. Tentunya juri kita juga punya pengalaman. Salah satunya terkait proses bisnis itu langsung dicetuskan oleh Pak Roy dari SMK Rus. Itu berdasarkan pengalaman beliau ke Walt Disney dan ke Nickelodeon, itu ada hal menarik bahwasanya di industri yang besar justru yang dilirik pertama kali adalah bagaimana presentasinya menawarkan produk. Nah, tidak langsung ke produknya, ini loh hasilnya. Nah, jadi itu yang menjadikan dokumen proses bisnis kita cantumkan, kita sepakati bersama para juri untuk dijadikan poin penilaian. Jadi isi videonya adalah bagaimana cara siswa mempresentasikan produk videonya, produk video animasi. Ini loh, kami dari SMK A, kami punya produk video animasi dengan konsep seperti ini, bla 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 bla, sehingganya kita punya kelebihan bla bla bla, dan ini yang akan menjadi keuntungan bagi Anda jika menggunakan produk kami. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu Pak. Artinya video promosi terkait video animasi yang dipunyai oleh masing-masing peserta. Itu mempromosikan videonya. Jadi jasa videonya itu dipromosikan, dipresentasikan. Nah, itu yang diharapkan oleh para juri berdasarkan pengalaman langsung ke industri seperti Walt Disney dan Nickelodeon. Itu kemarin makanya saya juga waktu ketika dengar itu mau seperti apa nih Pak maksudnya itu kan. Nah, jadi sebenarnya presentasi, ibarat kita ikut tender tuh presentasinya mau gimana. Jadi dia ingin lihat ada siswa yang presentasinya bagus, bahkan ada rencana sebenarnya ketika ada yang punya presentasinya bagus itu justru nanti akan dihubungi langsung oleh juri kita yang tentunya sudah punya koneksi ke industri animasi yang ada. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Lalu mohon maaf yang kedua tadi terkait dengan bagaimana proses pencantumannya. Jadi kalau sudah diupload, sudah dibuat videonya, diupload ke link ke YouTube channel timnya. Tadi kan YouTube channelnya harus masing-masing tim ya Bapak Ibu ya, bukan apa YouTube channel sekolah, tapi YouTube channel tim peserta. Nah, diupload, linknya nanti dicantumkan ke file PDF yang akan dikumpulkan. Jadi nanti kita dari panitia akan mensortir link-linknya sesuai dengan nama SMK masing-masing, identitas peserta masing-masing, dari file PDF yang dikumpulkan. Dan itu tidak ada ketentuan lain seperti like, jumlah view, atau yang lainnya, itu tidak menjadi komponen penilaian. Mungkin seperti itu, Pak Ajit. Silahkan saya kembalikan ke Pak Masud. Baik, terima kasih Pak Adi. Bagaimana Pak Ajit? Oh iya. Halo Pak Ajit. Paham. JJ, terima kasih Pak Ajit, mantap. Kemudian ada pertanyaan ini Pak dari SMK Negeri 1 Kugung. Izin bertanya, apakah dalam pembuatan promosi UMKM ini harus full 2D ya? Atau bisa dikombinasi dengan pengambilan berupa video produk? Nah itu Pak. Oke. Monggo Pak, silakan. Langsung saya jawab ya. Ini dari Ibu atau Bapak nih? Dari Ibu Endah ya? Dari Ibu Endah Dwi. Jadi begini Bu, di file yang tadi disampaikan Pak Masud tidak ada dijelaskan harus 2D, harus 3D. Itu kemarin juga kita koordinasi dengan para juri, itu tidak ada pembatasan terkait bentuk animasinya. Yang jelas animasinya mau 2D, mau 3D itu tergantung dari gear. Nah, dari alat yang ada di sekolah masing-masing. Bahkan ketika pelatihan, materi yang disampaikan oleh pemateri ada yang menggunakan aplikasi yang harus diinstal, dan itu tentunya sudah pasti membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi, dan juga ada materi pelatihan yang menggunakan aplikasi berbasis web, dan itu tentunya membutuhkan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Jadi ketika ada pengkolaborasian itu diizinkan. Hanya 2D diizinkan, hanya 3D diizinkan. Jadi kita bebaskan untuk pola animasinya. Tinggal nanti juri menilai berdasarkan prinsip-prinsip animasi
lalu ke visualnya seperti apa, audionya seperti apa, bahkan sampai ke story, Bu. Penilaiannya jadi seperti itu. Jadi ketika Ibu akan membuat 2D lalu dikombinasikan dengan pengambilan gambar berupa video produknya, itu tidak masalah. Jadi video animasinya itu sifatnya luas, Bu. Jadi kita mengingat para peserta ini ada yang dari Aceh sampai Merauke, tentunya dengan masing-masing latar belakang sekolah, supaya lebih kompetitif, tidak kita batasi ruang terkait jenis video yang dikumpulkan. Mungkin itu jawabannya. Bu Endah, bagaimana? Baik, Bu Endah, bagaimana Bu? Halo Bu Endah. Ya, mungkin sudah Iya, sudah mengerti. menyimak kolom chat. Selanjutnya mungkin Baik, selanjutnya Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin bertanya kembali berkaitan dengan apa yang sudah tim kami jelaskan. Silakan Bapak Ibu, masih kita tunggu. Ibu Yanti, SMK Sekadang. Ya, ini ada Pak. Ini SMK Informatika Fatira. Bu Fatira ya. Silakan Bu. Halo Bu. Halo. Ya. Ada suaranya? Terdengar Bu, silakan Bu. Tapi terlalu kecil Bu. Halo Ibu. Dapat? Ya Bu, suaranya terlalu kecil Bu. Kenapa ya? ya sudah terdengar Bu, silakan. Sudah terdengar ya, mohon maaf. Yang pertama, untuk pertanyaan dari sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Hera dari SMK Informatika Fitra Insani. Ya. Yang ingin ditanyakan adalah yang pertama terkait dengan proses bisnisnya ya Pak ya. Untuk proses bisnisnya apakah nanti ada perhitungan dalam bentuk penjualannya, atau kita di sini hanya dalam proses iklannya saja gitu, proses bisnis ini hanya penilaian dari proses iklannya sudah seberapa Ya, kalau dia punya pendapatan malah nilainya lebih besar. Dia punya pendapatan. Nilainya besar kalau dia. Dan lain sebagainya ya, termasuk penilaian begitu Pak Adi. Oke. Yang keduanya untuk produknya. Mohon maaf Bu. Ya. Bu Karin mungkin bisa di mute dulu. Stikernya Bu Karin di mute. Karin. Silakan Bu Hera. Ya. Kemudian untuk produknya tadi, produknya itu kebetulan kita rencananya akan mengambil produk dari lingkungan daerah. Apakah ada ketentuannya produk itu belum memiliki merek misalkan ya, boleh yang belum memiliki merek, atau produk itu harus yang sudah memiliki merek untuk diperjualbelikan, seperti itu mungkin pertanyaan. Terima kasih Pak. Oke, langsung saya jawab aja Bu ya. Jadi terkait dengan dokumen proses bisnis itu full Bu, full isinya hanya video bagaimana para peserta mempresentasikan produk animasinya. Jadi mempresentasikan produk animasi. Animasi kita itu punya ciri khas seperti ini. Keuntungannya jika menggunakan produk animasi dari kita maka akan seperti apa. Nah, itu yang wajib dijelaskan di dalam bentuk poster ataupun di dalam bentuk video promosi tersebut. Nah, terkait dengan ketentuan-ketentuan yang lain itu tidak masuk ke penilaian Bu. Yang tadi Ibu sampaikan adalah
laku berapa segala macam itu sebenarnya terjadi di KKSI yang offline, Bu. Ketika ada bazarnya, ada pamerannya. Nah, itu jadi penilaian. Tapi karena kita sistemnya adalah online, maka yang dinilai hanyalah presentasinya saja. Mempresentasikan produk animasinya. Artinya memberitahu kepada calon konsumen produk animasinya itu keunggulannya apa, ciri khasnya apa, lalu keuntungannya jika menggunakan produk animasi dari pihak kita itu seperti apa. Nah, itu yang akan dijadikan bahan penilaian. Karena sekali lagi saya jelaskan supaya lebih jelas kembali, itu diambil dari pengalaman salah satu juri kita yang sudah bekerja sama dengan Walt Disney dan Nickelodeon atau industri animasi yang sudah internasional. Jadi seperti itu. Lalu terkait pertanyaan yang kedua, apakah produknya itu harusnya sudah bermerek atau tidak? Jadi dari tema kita saja, dari topik kita adalah video iklan animasi untuk produk kreatif dan UMKM. Jadi ketika produk yang akan diambil belum ada brandnya, maka dipersilahkan untuk membuat brand. Jadi kami tidak menutup ruang untuk para peserta mengeksplor apa sih yang unik dari daerahnya. Jadi seolah-olah produk itu sudah ada mereknya, lalu dibuatkan iklan itu tidak masalah. Tidak harus yang sudah ada izinnya, sudah resmi segala macam, tidak. Jadi ini adalah simulasi bagaimana semua peserta mempresentasikan produknya dan memberikan sampel produk video iklannya. Jadi kurang lebih lombanya seperti itu tuh Bapak Ibu. Bagaimana mempresentasikan jasa pembuatan video animasi dan membuat sampel iklan video animasi. Jadi dua hal itu yang sebenarnya kita fokuskan ke siswa-siswi kita. Mungkin seperti itu Ibu Hera. Sudah jelas ya Bu? Terima kasih Pak. Insya Allah paham. Ya jelas Pak. Sami-sami Ibu. Selanjutnya Baik ini Pak, ini ada dari SMKN 6 Surakarta. Pak Swito, monggo disilahkan Pak. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup jelas ya. Baik, Oke. ada berapa yang perlu saya tanyakan kaitannya dengan lomba ini. Yang pertama, dulu Pak disampaikan bahwa ada pengaruh dari video iklan terhadap produk yang dijual. Apakah itu juga termasuk dari penilaian? Misalnya kita mengupload video, kemudian penjualannya produk menjadi lebih laris seperti itu. Dulu pernah wacana seperti itu. Apakah itu juga masih digunakan dalam penilaian ini? Kemudian yang kedua, nanti untuk iklan bisa berbasis animasi, baik 2 dimensi dan 3 dimensi. Apakah juga bisa penggabungan antara animasi dan video atau foto atau gambar-gambar yang lain. Kemudian untuk audionya juga berarti harus free ya Pak ya, untuk audio yang kita gunakan ya. Saya kira itu yang saya tanyakan Pak, mau untuk diberi penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya. Swito dari SMKN 6 Surakarta. Monggo Pak Adi, silakan dijawab. Oke, Pak Swito. Sebenarnya tadi pertanyaan dari Pak Swito sudah terjawab ya. Mungkin saya review kembali. Jawabannya untuk penjualan apakah berpengaruh? Nah, di dokumen proses bisnis itu memang sebenarnya ada wacana seperti itu Pak, karena berangkat dari KKSI yang tahun kemarin terkait dengan kegiatan KKSI di tema-tema yang lain yang sifatnya bisa dilakukan bazar sehingga bisa langsung terlihat jumlah penjualannya segala macam. Nah, terkait video animasi itu dari salah satu juri kita, Pak Irfan, itu adalah juri KKSI tahun lalu, sehingganya beliau menyampaikan untuk penjualan ini memang di tahun ini sangat sulit dengan jumlah peserta yang sekarang, lalu kita sifatnya adalah online, dan ini sangat-sangat nggak bisa menjadi sebuah penilaian ketika like atau subscribe atau view itu dijadikan sebuah penilaian. Sehingganya disimpulkan berdasarkan pengalaman dari salah juri kita yang satunya,
itu proses bisnis adalah bagaimana siswa mempresentasikan, menawarkan produk animasinya. Nah, jadi fokusnya yang pertama adalah menawarkan itu dan membuat sampel produknya. Jadi lomba kita arahnya ke sana, Pak. Lalu yang kedua, apakah bisa penggabungan? Nah, ini dari awal dan ada di juknis yang tadi sudah dipaparkan itu tidak dijelaskan secara khusus harus 2D, harus 3D atau tidak boleh menggunakan penggabungan. Jadi kita perluas, Pak. Kita perluas dan kita sudah sepakati dengan juri kita boleh melakukan penggabungan. Misalkan Pak dari SMK 6 Surakarta ingin menambahkan sebuah video dengan latar yang nyata lalu ditambahkan animasi, itu boleh, Pak. Atau mungkin mau pakai CGI sekalipun sebenarnya diperbolehkan, Pak. Jadi kita perluas untuk pembuatan videonya. Yang terpenting adalah para peserta bisa mempresentasikan, mempromosikan hasil produknya dan mempunyai sampel produknya. Intinya arahnya ke sana, Pak Swito. Lalu untuk audio tentunya dianjurkan tidak menggunakan yang mengandung unsur hak cipta. Jadi originalitas juga dinilai di sini. Jadi itu, Pak. Mungkin terima kasih. Ya sudah, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Swito, semangat selalu untuk membimbing siswa-siswinya, Pak. Monggo Bapak Ibu, saya buka sesi yang kedua untuk 2 orang penanya saja, karena waktunya juga sudah siang. Mungkin ada beberapa sekolah-sekolah yang di timur ini, bagian timur sudah melaksanakan sholat Jumat mungkin ya. Coba saya lihat dari kolom chat. Ini ada SMK Visi Media. Izin bertanya Pak, tadi disebutkan harus diupload di channel YouTube, tapi tidak boleh channel sekolah. Berarti tim ini harus channel sendiri ya Pak? Maaf Bapak Ibu, ini saya tadi sudah jelaskan Bapak Ibu. Langsung saya jawab saja bahwasanya tidak boleh mengupload di channel sekolah. Berarti tim ini harus mengupload di channel sendiri. Jawabannya iya Bu, harus mengupload di channel YouTube sendiri. Jadi nanti timnya harus membuat channel YouTube sendiri. Gitu. Silakan Bapak Ibu, satu penanya lagi, monggo. Cukup Bapak Ibu, tidak ada. Ya, ini ada satu pertanyaan untuk video promosi jasa iklan animasinya, bentuk animasi atau bentuk lainnya. Ini maksudnya gimana ya Pak Mahbub Mutakin? Monggo Pak Adi, silakan. Pak Mahbub Mutakin, Pak maaf untuk Pak Mahbub Mutakin, Pak maaf untuk video promosi jasa iklan animasinya bentuk animasi atau bentuk lainnya. Nah, ini bebas Pak, video promosinya bebas. Kalau mau presentasi itu kan kita bisa menggunakan media atau kita bisa langsung menjelaskan. Nah, ini kita bebaskan Pak. Dan justru ini yang nanti akan menjadi daya tarik persaingannya nanti antar SMK ini, kreativitasnya yang diharapkan oleh para juri akan muncul. Kemarin saya juga sempat menanyakan kepada juri ini bentuknya harus animasi atau bagaimana. Ternyata presentasi itu kalau sudah di dunia industri animasi Pak, itu bebas. Nggak ada seperti presentasi itu harus menampilkan layar, menjelaskan, itu enggak. Jadi dibebaskan Pak Mahbub Mutakin. Silahkan kalau mau pakai animasi lagi, video promosinya boleh, mau pakai video boleh. Yang jelas bedanya adalah kalau video produk animasinya, video iklan, produk iklannya itu harus ada langkah-langkahnya, dibuktikan dengan foto di dokumen praproduksi. Nah, kalau ini hanya hasil jadi saja, jadi bebas. Jadi mungkin tidak menambah kerjaan lagi gitu. Kalau yang di sampel video itu memang dari panitia pusat pun diminta urutan bukti produksinya bahwasanya ini loh anak SMK kami membuat sendiri. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, maaf Pak, izin satu pertanyaan, format dokumennya apakah ditentukan? Ya, ini saya ini Pak. Pakai PDF kayaknya ya Pak ya? Ya, PDF. Dan formatnya juga nanti sudah ada dari
kita yang tadi namanya outline itu, Pak. Outline-nya kan ada cover, ada apa namanya daftar isi, itu sudah ada. Kemudian ada nih Pak, maaf baru bergabung di akhir Pak, untuk dokumen langkah pembuatan hanya dilaporkan atau dengan videonya juga. Ya, saya jawab saja Pak Adi. Ya, ini mohon maaf ini karena dia juga baru bergabung. Untuk pertanyaan dari Bu Karin apa ya ini ya? Ya, Bu Karin ini sudah dijelaskan tadi Pak Bu di awal bahwasannya yang dikumpulkan oleh siswa itu 2 dokumen. Yang pertama dokumen praproduksi, yang di dalam dokumen praproduksi itu ada link YouTube hasil video tim, ya, dicantumkan di situ. Kemudian yang kedua itu dokumen proses bisnis. Jika proses bisnisnya menggunakan link YouTube untuk memasarkan yang presentasi yang dijelaskan Pak Adi itu, maka link YouTube-nya juga dicantumkan dalam dokumen proses bisnis. Ya, Bapak ya Bu ya. Kami ulangi bahwasanya ada 2 yang harus dikumpul oleh siswa. Yang pertama dokumen praproduksi yang di dalamnya juga ada cover, ada daftar isi, daftar gambar, langkah-langkah pembuatan, link YouTube-nya, link hasil videonya dicantumkan di situ dan penutup. Kemudian yang kedua yang harus dikumpul adalah dokumen proses bisnis, ya, dokumen proses bisnis. Jadi nanti cara menguploadnya 2 dokumen itu akan kami sediakan link drive-nya, begitu Bu Karin. Terima kasih. Dan satu lagi nih Pak, maaf izin bertanya, kalau ada perubahan informasi anggota, misal karena mengundurkan diri, apa bisa dirubah namanya Pak? Ini nanti bisa di chat ke saya ya Pak, lewat WA saja Pak. Kalau untuk pertanyaan ini untuk Pak Rizpen SMK Itaba, nanti silahkan chat Japri ke saya saja untuk apa pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak. Bu Karin, berarti untuk dokumen praproduksi berupa file PDF dengan kelengkapan foto dokumentasi selama proses buatan nih Pak. J Bu. Ya, itu Pak. Baik, ada lagi cukup? Kita waktunya sudah habis Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bisa memfasilitasi Bapak Ibu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut karena kita juga dibatasi oleh waktu. Nanti berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, kalau bisa lewat grup boleh, lewat grup atau lewat Japri juga boleh. Nanti ada Pak Adi yang akan menjelaskan, tetapi mohon pertanyaannya juga tidak merubah kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh juri dan tim KKSI Animasi. Terima kasih Bapak Ibu pada waktu hari ini yang sudah berpartisipasi dengan kami. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru pendamping yang selama kegiatan KKS ini sudah mendampingi para siswanya, yang mana sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memberikan arahan kepada siswa-siswinya sampai dengan akhir nanti Pak. Salam semangat selalu, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas di kegiatan KKS ini. Terima kasih Pak Adi Dermawan, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Semangat, semoga mendapat hasil yang terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live semua Bapak Ibu. Izin live Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak Izin live ya. Ini kosong semuanya. Wis Pak, ada yang kurang aku. Aku dikoordinasikan kembali ya Bos. Pak, tolong buatkan surat tugas. Izin.